Kita akan menceritakan seseorang bernama Khadijah. Khadijah itu ia memiliki gelar pertama yang disematkan manusia kepada Khadijah adalah At-Thahirah, wanita suci. Ia layak mendapatkannya. Ia menikah 2 kali sebelum menjadi pasangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya yang kedua meninggal ketika usianya mencapai puncak keremajaannya. Saat itu kehidupannya bergelimang harta. Ia menjadi pemuka kaum wanita dan konglomerat muda yang pintar berdagang dan mengelola hartanya. Banyak orang yang berharap bisa melamarnya. Khadijah juga tipe wanita yang mampu menjaga harga dirinya. Kehidupan malam di Mekah dipenuhi dengan foya-foya, pesta, dan nyanyian diadakan oleh para kerabat di Mekah, terutama rumah Abu Lahab yang terkenal dengan hobi berpesta yang diadakan hampir tiap malam. Memang rumah Abu Lahab tidak jauh dari rumah Khadijah, bahkan terkadang Khadijah berlalu di depan rumahnya. Namun Khadijah sama sekali tidak terpikat dengan hal tersebut. Hatinya tidak terbetik untuk bermain dengan wanita sebayanya. Seluruh wanita Mekah mengetahui pribadi Khadijah. Mereka suka datang ke rumahnya karena kedudukannya yang mulia di tengah-tengah mereka. Mereka tahu Khadijah tidak suka mendengar perkataan tidak senonoh yang bisa melukai hatinya. Patah hati Khadijah terlukai ketika mendengar seorang Yahudi yang berteriak sedangkan mereka berada di Masjidil Haram. Yahudi berkata, "Wahai wanita Quraisy, akan muncul nabi pada masa ini. Maka siapa saja yang bisa menjadi istrinya, lakukanlah." Lalu para wanita yang menyertai Khadijah mengamuk dan melempari Yahudi tadi dengan batu. Mereka lakukan itu semua demi Khadijah. Mereka tidak ingin pendengaran Khadijah tersakiti oleh ucapan tersebut. Kondisi seperti ini menjadikan Khadijah jauh dari senda gurau, main-main atau membicarakan manusia. Dengannya ia menjadi mulia. Khadijah juga diberi gelar dalam Islam dengan Ummul Mukminin. Hanya mereka yang diberi anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat gelar tersebut. Siapa yang menyandang gelar ini, maka ia akan mendapat martabat yang tinggi dan mulia. Dalam sebuah kitab karangan Qadi Abu Zaid Ad-Dabusi berjudul Al-Amad Al-Aqsa tentang Mekah Al-Mukarramah, Abu Zaid berkata, Mekah adalah pusat kota Ummul Qura. Kedudukannya dengan negara-negara lain di dunia seperti kedudukan kepala dari tubuh manusia. Rumah Allah pertama kali dibangun di Mekah. Tempat pertama yang dibangun di bumi adalah Mekah. Sebagaimana organ yang pertama kali kelihatan dari manusia ketika lahir adalah kepalanya. Dengan ini semua, wallahu a'lam, Mekah disebut sebagai Ummul Qura, yaitu pusat kota. Sebagaimana tempurung tempat otak disebut Ummu Arwas, pusat kepala, sumber asal anak-anak adalah ibunya Al-Um. Dari sanalah ia bermula. Kondisi masyarakat yang paling baik di mana Khadijah dilahirkan dan sebelum dakwah Islam datang adalah masyarakat yang bebas dari kemunafikan, masyarakat yang dibina oleh kebiasaan berterus terang, lugas dan terbuka, yang mengungkap sifat tersembunyi dalam hati. Salah seorang dari mereka bisa jadi adalah musuhnya atau teman yang baik. Pernikahan Khadijah. Muhammad terbiasa
mandiri, mencari rezeki dari hasil usahanya sendiri. Mengembala kambing menjadi keseharian utama ketika ia masih kecil, lalu berdagang ketika ia dewasa. Ia bukanlah orang yang berlimpah harta. Nabi Muhammad diciptakan untuk urusan besar, banyaknya harta tentu akan menjadi penghalang utamanya. Karenanya Muhammad tidak hidup untuk mengejar kemewahan hidup. Namun hal tersebut menjadi sebab kegelisahan paman Abu Thalib. Ia hidup miskin dan serba kekurangan. Di usia senjanya, dikala usianya semakin uzur, tidak ada lagi pekerjaan. Sebagaimana harapan orang tua pada umumnya, Abu Thalib ingin agar anak saudaranya menjadi saudagar besar. Ia melihat anak pamannya memiliki sifat yang sempurna. Dengannya ia mampu bergelimang harta dan kaya raya. Tetapi Muhammad memiliki garis hidup sendiri. Ia lebih fokus untuk memperbaiki hati dan jiwanya, bersiap untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Sementara itu, Khadijah melihat sendiri bagaimana akhlak Muhammad dan kesungguhannya bekerja. Semuanya menjadikan hatinya sejuk, berharap jika saja harapannya terwujud. Terkadang, Khadijah mengajaknya berbicara ketika Muhammad bekerja. Ia melihat sendiri kesempurnaan akhlaknya, kelembutan pembicaraan dan ucapannya, tetapi ia belum memiliki cara untuk menawarkan diri menikahinya. Meskipun bukan suatu hal yang aneh jika ia menawarkan diri, karena wanita yang melamar kepada pihak lelaki untuk menikahinya merupakan perkara yang wajar. Tetapi dirinya masih trauma, belum bisa membayangkan kalau lamarannya tertolak. Hidupnya dipenuhi dengan angan-angan saja, seringkali lebih menakutkan ketika bertemu dengan kenyataan. Mereka sendiri menyampaikan gambaran pribadi Muhammad sebagai berikut. Bentuk fisiknya sedang-sedang, seluruh bagian tubuhnya seimbang, semuanya menunjukkan keserasian antara akal dan jiwanya. Seringkali tabiat seseorang selaras dengan bentuk fisik yang sempurna. Serasi antara lahir dan batinnya, seluruh sifat-sifatnya selaras dan tidak ada yang melenceng. Ia menjadi istimewa dengan keseimbangan moral yang sempurna, akal yang sempurna, dan bentuk fisik yang sempurna. Hindun, anak lelaki Khadijah, menuturkan bagaimana kondisi fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah adalah orang yang mulia dan dimuliakan. Wajahnya bercahaya sebagaimana bulan di malam purnama. Lebih tinggi dari orang biasa, namun lebih pendek dari orang yang sangat tinggi. Kepalanya besar, rambutnya tersisir. Jika rambutnya dibelah, maka terbelah separuh ke kanan dan separuh ke kiri. Jika tidak, panjang rambutnya tidak melebihi daun telinganya. Cahaya air mukanya terang, dahinya luas, anak rambutnya dikening tipis, sempurna, dan nyaris bersambung di antara keduanya. Keringatnya berseri-seri dan mengalir ketika marah. Hidungnya mancung dan bercahaya. Beliau selalu menundukkan pandangannya dan selalu melihat ke bawah, lebih lama dari melihat ke atas. Pandangan matanya tajam. Beliau suka berjalan di belakang sahabatnya dan suka mendahulukan salam kepada orang yang menjumpainya. Hingga suatu ketika ia melihat Muhammad berjalan bersama sahabatnya Ammar bin Yasir, maka segera ia berjalan cepat di belakangnya. Tetapi sekali lagi rasa segannya kepada Muhammad menghalanginya untuk mengutarakan tujuannya. Ia memanggil Muhammad, namun ketika ia ingin menyebut namanya, ia menjadi gagap dan hanya mampu memanggil Ammar. Lalu Ammar mendatanginya. Muhammad tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Allah kepada Ammar, sampai Ammar menyusulnya. Perjalanan terus dilanjutkan, tapi Muhammad tidak menyanyi Ammar mengapa Khadijah memanggilnya, dan ada masalah apa. Muhammad membiarkan keduanya menyelesaikan pembicaraan. Tetapi Ammar segera memotong pembicaraan dan bersegera menyampaikan kepada Muhammad tentang pesan yang ingin disampaikan Allah, bahwa ia menyuruhku untuk berkata kepadamu, apakah kamu ingin menikah dengan Khadijah? Muhammad menjawab, iya tentu.
Mendengar jawaban dari Muhammad, Ammar kembali lagi kepada Halah dan menyampaikan hasilnya. Halah menjadi tenang mendengar jawabannya langsung, namun ia belum memikirkan cara bagaimana menyampaikan hal tersebut kepada saudarinya Khadijah. Tetapi Khadijah terlanjur tahu apa yang dilakukan saudarinya. Sampai suatu ketika Nafisah melihat Muhammad berjalan bersama salah seorang sahabatnya. Ia memberanikan diri, lalu menemuinya dan berkata, "Wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah?" "Saya tidak memiliki sesuatu untuk menikah," kata Muhammad. Sampai di sini Nafisah mengetahui sebab utama mengapa ia tidak mau menikah. "Itu bukan masalah, saya menawarkan kepadamu seorang wanita yang kaya, cantik, mulia, dan setara denganmu. Apakah kamu tidak mau?" "Khadijah," kata Nafisah. "Lalu bagaimana caranya saya menikahinya?" Nafisah menjawab, "Saya yang mengurusi itu, yang pasti kamu mau menikah dengannya." Nafisah sukses menyelesaikan urusannya. Ia diliputi kegembiraan tiada tara. Tidak diragukan bahwa Khadijah sudah menunggunya. Cemas antara berharap, berdoa, dan menunggu. Tiba-tiba budak Khadijah datang meminta Muhammad untuk segera menemui majikannya. Mendengar itu Muhammad segera pergi ke rumahnya. Sedangkan Khadijah masih tidak yakin dengan semua yang terjadi. Khadijah menyambut kedatangan Muhammad dengan sepenuh penghormatan dan kegembiraan. Ia sudah mempersiapkan diri untuk bertanya kepadanya secara langsung tentang masalah pernikahan. Dan mendengarkan kalimat indah tersebut keluar dari orang yang sangat ia muliakan. "Wahai Muhammad, apakah kamu tidak ingin menikah?" Ia bertanya. "Dengan siapa?" Muhammad menjawab. "Saya," jawab Khadijah. "Mana mungkin saya menikahimu?" Muhammad menegaskan. Khadijah menjawab, "Wahai anak pamanku, saya menyukaimu karena kekerabatanmu, kemuliaanmu di tengah kaummu, amanahmu, bagusnya akhlakmu, dan kejujuran ucapanmu." Mendengar itu Muhammad menerima tawaran tersebut. Lantas Khadijah berkata kepadanya, "Pergilah kepada pamanmu dan katakan kepadanya segerakan pernikahan kita besok." Setelah Abu Thalib mendengar apa yang disampaikan anak saudaranya, maka segera ia berangkat menuju rumah Khadijah. Melihat kedatangannya, Khadijah menyambutnya dengan ramah lalu berkata kepada Abu Thalib, "Temuilah pamanku dan sampaikan padanya untuk menikahkan Muhammad dengan anak saudaranya Khadijah." Maka Abu Thalib sepakat dengan hal tersebut dan akan menjadi pihak Muhammad untuk melamarkannya. Ia berkata, "Ini semua adalah karunia Allah." Maka Muhammad datang bersama paman-pamannya. Sebagai perwakilan pihak Muhammad, Abu Thalib berdiri berkhutbah sebagaimana berikut. "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dari keturunan Ibrahim dan bibit Ismail dari pokok Ma'at dan cucu Mudar. Demi Allah, Muhammad ini kelak akan membawa berita yang amat besar dan kepentingan yang sangat berguna." Itu adalah ringkasan khutbah dari Abu Thalib. Dalam pesta pernikahan tersebut, Muhammad menyembelih 2 ekor onta untuk menjamu tamu undangan. Para budak juga memeriahkan acara tersebut dengan menabuh rebana. Dalam acara tersebut, Abu Thalib terlihat sangat gembira. Berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kesusahan yang menimpa kami." Muhammad memulai kehidupan baru pada usia yang baru menginjak 25 tahun. Pendapat yang terkenal tentang usia Khadijah ketika menikah dengan Muhammad adalah 40 tahun, dan sejarah selalu disandarkan pada pendapat yang terkenal yang memiliki jalur riwayat jelas. Wallahu a'lam. Tidak mudah jalan hidup yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Sesungguhnya beliau telah hidup selama 25 tahun dalam keadaan yatim. Mereka mengatakan sesungguhnya ia mengharapkan kasih sayang, lemah lembut, dan perhatian yang sudah lama hilang sejak masa kecilnya, dan itu semua beliau dapatkan dari Sayyidah Khadijah.